Selamat pagi semuanya, apa kabarnya hari ini? Pasti baik-baik saja. Hari ini Bu Marika mau membawakan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan dulu ya. Mari kita pujikan lagu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Mari kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu pada pagi hari ini sehingga kami semua dapat bangun dengan segar. Tuhan Yesus berkati setiap kami. Kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan melindungi kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, ya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ting. Oke, Bu Marika mau bacakan firman Tuhan. Kali ini diambil dari Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sesudah Ishak besar, Tuhan ingin tahu apakah Abraham sungguh-sungguh percaya kepadanya. Karena itu, pada suatu hari Tuhan memanggil dia. "Abraham," kata Tuhan. Abraham menjawab, "Saya Tuhan." Tuhan berkata, "Aku tahu engkau sayang sekali kepada Ishak, anakmu satu-satunya. Aku mau engkau membawa dia ke suatu daerah yang bernama Moria. Di sana kamu harus pergi ke sebuah gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Di atas gunung itu persembahkanlah Ishak sebagai kurban untuk aku." Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abraham bangun dan membelah kayu yang akan dipakai untuk membakar kurban. Ia menaruh kayu itu di atas punggung keledai bersama dengan barang-barang lain yang diperlukan untuk perjalanan itu. Kemudian ia berangkat dengan Ishak dan 2 orang pelayannya. Mereka berjalan menuju daerah Moria. Setelah berjalan 3 hari lamanya, Abraham melihat gunung yang ditunjukkan oleh Tuhan. Gunung itu tidak jauh dari mereka. Abraham berkata kepada pelayan-pelayannya, "Tinggallah dengan keledai ini di sini. Aku dan Ishak akan pergi ke sana dan menyembah Tuhan. Nanti kami kembali ke sini." Abraham dan Ishak berjalan menuju gunung itu. Abraham membawa sebilah pisau dan arang bernyala, sedangkan Ishak disuruh membawa kayu. Sementara mereka berjalan, Ishak bertanya, "Ayah, lihat, kita membawa api dan kayu. Tetapi di mana anak dombanya untuk kurban?" "Tuhan akan menyediakan domba itu, Nak," jawab Abraham. Lalu mereka berdua meneruskan perjalanan. Akhirnya mereka sampai di gunung yang ditunjukkan Tuhan kepada Abraham. Di sana Abraham mendirikan sebuah mezbah untuk menyembah Tuhan. Ia meletakkan kayu api di atas mezbah itu. Lalu mengikat Ishak dan membaringkannya di atas kayu-kayu itu. Sesudah itu ia mengangkat pisaunya untuk menyembelih Ishak. Saat itu juga malaikat Tuhan berteriak dari surga memanggil dia,
Abraham, Abraham. Saya Tuhan, jawab Abraham. Jangan bunuh anakmu. Jangan apa-apakan dia, kata malaikat itu. Sekarang aku tahu bahwa engkau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan mau melakukan apa saja yang diperintahkannya kepadamu. Bahkan engkau rela mempersembahkan Ishak anakmu satu-satunya kepadanya. Abraham menoleh dan ia melihat seekor domba jantan. Tanduk domba itu tersangkut pada semak-semak. Maka Abraham melepaskan Ishak lalu mengambil domba itu dan mengikatnya sebagai pengganti Ishak. Lalu ia meletakkan domba itu di atas mezbah, menyembelihnya, kemudian membakarnya sebagai kurban kepada Tuhan. Abraham menamakan tempat Tuhan menyediakan yang diperlukan. Sampai pada hari ini orang masih berbicara mengenai tempat itu. Mereka berkata, di atas gunung Tuhan menyediakan apa yang diperlukan. Malaikat Tuhan itu bicara lagi kepada Abraham, katanya, inilah yang dikatakan Tuhan, akulah Tuhan. Aku sudah melihat engkau melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Engkau rela memberikan anakmu satu-satunya sebagai kurban kepadaku. Karena itu, aku berjanji akan memberkati engkau. Engkau akan berbahagia dan makmur. Engkau akan mempunyai anak cucu yang banyak sekali, sebanyak bintang di langit dan seperti pasir di lautan. Mereka akan mengalahkan musuh-musuh mereka. Semua orang dari segala bangsa akan meminta kepadaku supaya aku memberkati mereka seperti aku memberkati anak cucumu. Aku sungguh-sungguh akan menepati janjiku itu karena engkau sudah menuruti perintahku. Sesudah itu Abraham dan Ishak kembali kepada pelayan-pelayan mereka dan mereka pulang bersama-sama ke kota Beersheba. Di sana Abraham dan keluarganya tinggal bertahun-tahun lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Ya, oke, firman Tuhan. Teman-teman, Tuhan bisa melakukan segalanya ya. Ya betul. Kalau kita setia kepada Tuhan dan menuruti setiap perintahnya, Tuhan pasti akan menempati janjinya untuk kita semua. Nah, teman-teman, kira-kira teman-teman mau minta apa ya dari Tuhan? Oke, firman Tuhan hari ini cukup sampai di sini. Besok berjumpa lagi dengan Bu Guru yang lain. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh bermakna bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semoga kami dapat meneladan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah mengucap syukur. Amin. Ting.